Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arido Siregar. Saya dari kelas 1 SIMIS TKB 1, jurusan Sistem Komputer. NIM saya 2021030063. Nah, dalam video kali ini saya ingin menyampaikan materi yang berjudul perkembangan teknologi di dunia pendidikan. Nah, di dalam materi tersebut terdapat beberapa bagian. Yang pertama, pengertian teknologi komputer. Yang kedua, pengertian teknologi komunikasi. Yang ketiga, pengertian industri 4.0. Dan yang keempat, bagaimana penerapan teknologi di dalam dunia pendidikan. Yang pertama, pengertian teknologi komputer. Apa itu teknologi komputer? Menurut William M. Fowry, teknologi komputer adalah sebuah alat untuk bisa memproses data yang dapat melakukan suatu perhitungan lebih besar dan cepat. Di mana di dalamnya juga termasuk pada adanya perhitungan aritmatika serta operasi logika dan juga tidak adanya campur tangan dari manusia. Nah, bisa kita simpulkan bahwa di dalam teknologi tersebut terdapat perhitungan aritmatika serta operasi logika dan juga tidak adanya campur tangan dari manusia yang murni dari sistem langsung. Komputer yang kita kenal saat ini adalah hasil pengembangan teknologi elektronik dan informasi sehingga bentuk komputer yang asalnya berukuran besar dan makan tempat sekarang berbentuk kecil dengan kemampuan yang besar. Perkembangan teknologi komputer itu sangat pesat, termasuk dalam ukurannya yang dulunya sangat besar dan makan tempat sekarang bisa berbentuk kecil tetapi dengan kemampuan yang besar. Itulah perkembangan zaman, perkembangan teknologi komputer yang dapat merubah ukuran tetapi tidak mengubah kemampuannya, malah meningkatkan kemampuan benda tersebut. Oke, yang kedua, pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi atau TI atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah information technology, adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan atau menyebarkan informasi. TI menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga, elektronik, dan piranti genggam modern, misalnya ponsel. Nah, untuk teknologi informasi bukan hanya untuk komputer atau laptop, tapi di dalamnya terdapat benda-benda seperti telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan piranti genggam modern atau AP. Mungkin benda-benda yang dapat menyampaikan informasi kepada manusia, bukan hanya komputer dan laptop saja ya, tetapi TV bisa menyampaikan informasi manusia melalui gambar atau suara, atau juga telepon genggam bisa menyampaikan informasi melalui dengan media suara kan. Kalau telepon genggam, kalau TV kan melalui media gambar dan suara. Dan ini awal sejarah teknologi informasi itu pertama melalui bahasa yang disampaikan manusia, tetapi itu mempunyai kelemahan karena setelah berbicara ada kemungkinan bisa lupa kan, karena setelah itu ucapan selesai maka informasi yang berada di tangan si penerima itu akan dilupakan dan tidak bisa disimpan lama. Selain itu, jangkauan suara juga terbatas. Nah, itu kelemahan dari penyampaian informasi melalui bahasa. Setelah itu berkembangnya zaman, manusia menyampaikan informasi melalui gambar. Gambar ini bisa dibawa kemana-mana dan disampaikan kepada orang lain. Selain itu, informasi yang ada akan bertahan lebih lama. Beberapa gambar peninggalan zaman purba masih ada sampai sekarang, sehingga manusia sekarang dapat mencoba memahami informasi yang ingin disampaikan pembuatnya. Tetapi dengan gambar juga banyak ada kelemahannya juga, karena kan mungkin gambar itu bisa hilang atau terkoyak kan. Kemudian teknologi percetakan, kemudian teknologi informasi berkembang dengan teknologi elektronik, yaitu seperti radio, televisi,
komputer. Nah, dulu kan udah setelah berkembangnya informasi melalui gambar, masuklah zaman dimana berkembangnya melalui teknologi elektronik. Manusia zaman dulu udah mengenal teknologi elektronik, yaitu seperti radio, televisi. Itu mungkin lebih memudahkan manusia karena televisi dapat melihat gambar dan suara. Itu lebih memudahkan manusia di zaman dahulu. Yang ketiga, pengertian industri 4.0. Nah, dalam materi ini, industri 4.0 dibangun di atas revolusi digital, mewakili cara-cara baru di mana teknologi menjadi tertanam di dalam masyarakat dan bahkan tubuh manusia. Revolusi industri keempat ditandai dengan munculnya terobosan teknologi di sejumlah bidang, termasuk robotika, kecerdasan buatan, nanoteknologi, komputasi kuantum, bioteknologi, Internet of Things, percetakan 3D, dan kendaraan otonom. Nah, perkembangan industri 4.0 ini di dalamnya terdapat robotika, kecerdasan buatan, nanoteknologi, mutasi kuantum, bioteknologi. Itu mungkin alat-alat yang memudahkan manusia dalam beberapa bidang, atau mungkin pekerjaan yang memudahkan manusia. Robot-robot yang mungkin termasuk robot-robot yang membantu pekerjaan manusia. Industri 4.0 memperkenalkan apa yang disebut pabrik pintar, di mana sistem cyber fisik memantau proses fisik pabrik dan membuat keputusan yang tersentralisasi. Selain membantu pekerjaan manusia, robotik atau industri 4.0 ini dapat mengambil keputusan yang mungkin manusia tersebut bingung untuk mengambil keputusannya, dan mungkin tidak bisa terpecahkan masalah tersebut, sehingga sistem dapat membantu memecahkan masalah-masalah tersebut. Ini dia untuk pabrik atau sistem yang dianggap industri 4.0 itu harus mencakup ini: interoperabilitas, keterbukaan informasi, bantuan teknis, pengambilan keputusan yang tersentralisasi. Ini dia, baik kemampuan sistem untuk mendukung manusia dalam membuat keputusan dan memecahkan masalah, dan kemampuan untuk membantu manusia dengan tugas yang terlalu sulit atau tidak aman bagi manusia. Adapun masalah yang tidak dapat terpecahkan, sistem mungkin dapat membantunya, dan mungkin ada masalah yang solusinya tidak aman bagi manusia atau berbahaya bagi manusia itu sendiri. Sistem dapat membantu itu, karena sistem bisa memecahkan masalah dan mungkin bisa menyelesaikannya juga. Yang di dalamnya pemecahan masalah itu tidak aman bagi manusia. Yang terakhir, penerapan teknologi di bidang pendidikan. Meningkatnya teknologi di era globalisasi yang serba modern ini bisa kita terapkan pada dunia pendidikan sebagai fasilitas lebih dan serba canggih untuk memperlancar proses pembelajaran yang disampaikan. Di sini pentingnya teknologi untuk selalu diikuti perkembangannya. Manfaat teknologi dalam pendidikan itu banyak. Yang pertama, menambah informasi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan belajar. Yang ketiga, memudahkan akses belajar. Yang keempat, materi lebih banyak. Yang kelima, meningkatkan minat belajar. Nah, menambah informasi itu sebagai sarana pendukung bagi manusia dan pendidik untuk mencari informasi yang lebih luas dan mungkin mudah, karena informasi itu bisa kita bisa kita dapatkan di Google, di YouTube, di aplikasi-aplikasi lain yang tampilannya lebih menarik bagi siswa. Yang kedua, meningkatkan kemampuan belajar. Hal ini karena informasi yang ada di internet lebih update, sehingga para siswa bisa dengan mudah mengakses informasi baru yang diperlukan di bawah pengawasan guru. Nah, di dalam teknologi
Nah, di dalam teknologi tersebut, teknologi di bidang pendidikan terdapat meningkatkan kemampuan belajar. Siswa-siswa dapat mengambil informasi yang terupdate atau terbaru melalui teknologi komputer, tetapi itu harus di dalam pengawasan guru. Yang ketiga, memudahkan akses belajar. Proses pembelajaran dapat dipermudah dengan adanya teknologi dan dalam pendidikan. Misalnya, guru dapat memberikan materi atau tugas melalui email sehingga peserta bisa segera menyelesaikan dan mengumpulkan tugas tersebut. Selain bermanfaat bagi siswa, teknologi di dalam dunia pendidikan ini bermanfaat juga bagi guru atau tenaga pendidik lainnya, guru, dosen, karena guru-guru tidak harus datang ke tempat murid-murid atau murid-murid tidak perlu datang ke tempat guru-guru untuk menerima pembelajaran. Karena dengan adanya teknologi, guru-guru bisa menyampaikan tugas atau materi itu dalam bentuk email atau dalam bentuk classroom. Kalau misalnya ingin tatap muka secara online itu bisa dengan Zoom. Di era sekarang ini itu sangat membantu, apalagi di zaman COVID gini kan. Di zaman COVID ini sekolah tutup, kampus-kampus tutup. Dengan teknologi di bidang pendidikan lebih memudahkan tenaga pendidik untuk menyampaikan materi kepada siswa-siswanya. Bisa melalui YouTube juga, termasuk YouTube, email, classroom, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Yang keempat, materi lebih menarik. Penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat membuat peserta didik lebih nyaman dan tidak terkesan jenuh atau monoton, karena penyampaian informasi melalui teknologi canggih terlihat lebih variatif dan modern. Nah, dalam teknologi, seiring perkembangan zaman di dalam teknologi, di bidang pendidikan, materi-materi itu lebih menarik, lebih bervariasi, yang sehingga siswa-siswa itu tidak terkesan jenuh atau monoton. Karena di dalam teknologi komputer itu terdapat banyak mungkin informasi yang menarik bagi siswa, atau mungkin gambar-gambar yang menarik, sehingga siswa-siswa tidak terkesan jenuh karena dengan tampilan yang menarik itu. Tapi balik lagi, itu harus diawasi dengan pengawasan yang ketat. Yang kelima, meningkatkan minat belajar. Informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap serta akses yang mudah dapat membuat siswa lebih minat dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, ini dia, dalam seiring perkembangan zaman di bidang teknologi, di bidang pendidikan, perkembangan zaman teknologi terutama di bidang pendidikan dapat meningkatkan minat belajar siswa-siswa, karena mudahnya informasi yang mudah diakses di teknologi. Itu bisa melalui Mozilla, bisa melalui Google, bisa melalui YouTube juga. Itu mungkin bisa meningkatkan minat belajar siswa. Tapi balik lagi, itu harus dalam pengawasan orang tua atau guru-guru secara ketat, karena di dalam teknologi atau di dalam komputer ini, atau tempat-tempat pemrosesan informasi itu harus lebih teliti untuk mengawasinya, karena dalamnya terdapat dampak-dampak negatif juga, sehingga kalau misalnya tidak diawasi bisa berdampak kepada siswa itu sendiri. Mungkin sekian dulu penyampaian materi yang bisa saya sampaikan. Sekiranya ada salah kata atau salah ucapan, saya mohon maaf. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.